Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sharing terkait dengan materi database. Di pekan sebelumnya mungkin kita libur ya pada tanggal 12 Mei kemarin. Nah, untuk hari ini saya ingin mengganti hari libur tersebut dengan materi yang saya sampaikan secara online. Oke, untuk pembahasan pada tanggal 12 Mei kita membahas terkait dengan data definition language dan data manipulation language. Nah, sebelum itu mungkin di layar laptop rekan-rekan semua mungkin sudah muncul tampilan slide saya gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan database-nya adalah MySQL. Jadi kalau berbicara database mungkin ada beberapa alternatif. Salah satunya adalah MySQL. Mungkin juga ada opsi lain yaitu Postgre maupun Oracle. Cuman untuk pembahasan kali ini kita akan studi kasusnya menggunakan MySQL. Lalu selanjutnya, kalau kita berbicara terkait dengan SQL, SQL itu memiliki beberapa statement, gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini ada pembagian berdasarkan statementnya. Jadi yang pertama mungkin akan kita bahas terkait dengan Data Definition Language atau biasa disebut DDL. Lalu ada juga Data Manipulation Language atau biasa disebut DML. Dan yang terakhir biasanya ini digunakan untuk melakukan controlling terhadap basis data kita. Itu ada namanya Data Control Language atau DGL. Nah, mungkin sebelum kita menuju ke praktikum, nanti saya akan menyampaikan dulu terkait dengan poin-poin di masing-masing statement. Oke, kita next ya. Oke, kita berbicara dulu terkait dengan Data Definition Language. Apa itu Data Definition Language? Sederhananya, ini adalah language yang digunakan untuk mendefinisikan suatu data, gitu ya. Jadi bisa rekan-rekan baca juga DDL comments itu bisa digunakan untuk membuat, create, gitu ya, memodifikasi, ubah, gitu ya, struktur dari database. Oke, jadi kita bisa lihat apa saja sih database tersebut, gitu ya, yang bisa kita ubah. Jadi di sini perintahnya gitu ya. Ada create. Create itu untuk membuat suatu objek di dalam database. Jadi create ini nanti akan banyak ya. Jadi tidak hanya create database, tapi create yang lain. Lalu ada drop. Drop ini untuk menghapus objek. Jadi kebalikan dari create. Jadi kita bisa membuat, bisa menghapus. Lalu ada alter. Alter ini biasanya digunakan untuk mengubah struktur gitu ya dari database. Terus ada rename. Rename itu untuk mengubah nama. Dan yang terakhir adalah truncat. Truncat itu kayak menghapus isi, tapi dimulai dari kosong. Jadi kalau nanti misalkan rekan-rekan di sini itu ada yang menggunakan auto increment di dalam pendefinisian ID-nya, itu nanti kan auto increment itu akan meningkat ya angkanya dari satu dan seterusnya. Nah, semisal rekod terakhir itu sejumlah 500. Saat kita truncat, dia akan kembali ke satu. Seperti itu. Oke, jadi untuk create ini ada macam-macam ya, tidak hanya database yang sudah kita praktekkan mungkin adalah membuat create database dan create table. Nah, kita mungkin belum memasuki di sini ada function, prosedur, index. Index kemarin udah kita buat menggunakan bantuan interface gitu ya, yang primary key dan untuk foreign key. Lalu kita belum mencoba membuat trigger dan view. Nanti semoga di pertemuan berikutnya ada kesempatan gitu ya. Jadi create ini banyak ya, tidak hanya database tapi bisa membuat yang lain. Nah, kesemuanya ini adalah objek dari database. Jadi database sendiri itu juga objek. Di dalam database itu juga ada beberapa objek-objek gitu ya yang membentuk database. Itu ada tadi ya, bisa kita ulang. Ada table, ada view, ada prosedur, function, ada trigger dan index gitu. Lalu selain bisa dibuat, tadi kita bisa dilakukan pengubahan ya strukturnya ya. Misal struktur dari database tadi ada penambahan gitu ya, penambahan tabel ya. Berarti kita bisa menggunakan
sorry, pengubahan kolom pada tabel bisa menggunakan alter tabel gitu ya. Atau kita ingin memodifikasi suatu function, prosedur gitu ya. Itu bisa. Jadi kata depannya itu menggunakan alter. Jadi yang kita buat tadi gitu ya. Yang kita buat tadi database, function, index, prosedur, table, trigger, view ini punya alternatif untuk dilakukan perubahan. Kita alter. Selain itu juga, nah itu juga bisa kita hapus gitu ya. Jadi sesuai dengan prinsip yang depan tadi, itu bisa kita hapus ya. Database bisa kita hapus, tabelnya bisa kita hapus, dan semua objek ini bisa dihapus gitu ya. Oke, ini tambahan. Jadi kalau tadi itu lebih ke bagaimana membuat, mengubah dengan menghapus. Ini lebih ke bersifat yang ini ya, data gitu ya. Jadi kalau tadi Trancat itu menghapus semua data dari tabel dimulai dari awal atau kosong gitu ya. Lalu komentar itu biasanya biasa kita gunakan untuk menandai. Jadi kalau misalkan kita melakukan alter alter suatu kolom pada tabel di mana mungkin kita melanjutkan dari kerjaan DBA sebelumnya. Jadi lebih aman kalau kita berikan komentar gitu ya. Atau kita pengen menyesuaikan lagi namanya, misalkan ada yang typo atau salah, kita bisa melakukan rename juga. Nah, ini terkait dengan data definition language. Oke, kita masuk ke data manipulation language. Jadi untuk data manipulation language itu kalau tadi kita menyiapkan struktur ya, kita membuat, mengubah, menghapus. Kalau manipulation ini lebih ke data sebenarnya. Data yang kita coba masukkan ke dalam struktur yang udah kita siapin tadi. Jadi kalau kita berbicara tadi itu ada tabel, ya berarti di sini di ML itu kayak bagaimana memasukkan ke dalam tabel gitu ya. Lalu terkait juga dengan pengambilan atau modifikasi data, penghapusan gitu ya. Jadi lebih bersifat pengelolaan data dalam database. Nah, contohnya gini, jadi kalau kita itu pengen memasukkan data ke dalam tabel, kita bisa menggunakan ini insert into gitu ya ke dalam tabel gitu ya. Atau kalau datanya mau kita baca, bisa kita menggunakan select gitu ya. Lalu semisal datanya ada yang salah, bisa kita update. Nanti kita bisa ngeset beberapa kolom atau semuanya gitu ya. Atau kita bisa menghapus juga datanya. Misal ada data yang salah seperti itu. Oke, jadi sesimpelnya DML itu biasa kita sebut sebagai CRUD gitu ya. Atau kalau bahasa apa namanya bahasa komennya CRUD, C itu create ya. Create itu identik dengan insert, menyimpan atau memasukkan data. Lalu R itu read atau identik dengan select gitu ya. Atau mengambil atau menampilkan data. U update gitu ya. Jadi sama ini mengubah data dan terakhir D delete eh, menghapus data. Jadi CRUD itu ya insert, select, update, delete. Oke, lalu ada beberapa komen tambahan gitu ya. Jadi ini biasanya digunakan oleh yang sudah level menengah ke atas gitu ya, atau bisa kita sebut advance DBA atau database programmer gitu ya. Jadi ada beberapa komen seperti merge gitu ya. Merge itu untuk insert and atau update gitu ya. Atau upset nyebutnya. Ada call itu untuk memanggil semacam prosedur gitu ya. Prosedur dalam SQL. Kalau explain plain itu sebenarnya lebih ke nanti menjelaskan performa dari suatu query gitu ya. Jadi nanti ini lebih ke DBA. Lalu ada log table itu untuk mengunci table gitu ya. Tadi yang paling pokok adalah CRUD. Oke, mungkin itu dulu untuk teorinya. Kita beralih ke apa namanya sedikit demo untuk SQL-nya.
Oke, kita masuk lagi ya ke demo. Jadi tadi kita udah berbicara teorinya, bagaimana DDL dan DML itu bekerja. Saya sudah menyediakan dua SQL gitu ya. Jadi saya memisahkan ada satu DDL, satunya DML gitu ya. Jadi untuk sistem yang coba saya sampaikan di sini itu adalah sistem perpustakaan. Jadi di pertemuan sebelumnya mungkin secara tatap muka sudah kita bahas terkait dengan perancangan SIM perpus. Nah, ini adalah implementasi dari analisis kita kemarin yang menggunakan IRD menjadi struktur gitu ya, database. Jadi kita bisa melihat di sini tadi eh, DDL itu bisa membuat create database. Di sini tidak saya definisikan create database-nya, tapi bisa kita nanti buat di database-nya langsung gitu ya, create database SIM purpose. Oke, lalu di sini ada beberapa statement tadi creatable gitu ya, creatable. Ini di sini membuat tabel kategori gitu ya. Di sini ada create tabel penerbit, lalu tabel buku, tabel anggota, tabel staff, tabel peminjaman, tabel detail peminjaman, pengembalian. Jadi di sini adalah contoh pembuatan tabel-tabel gitu ya. Kalau dilihat ini hanya sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel. Tapi masing-masing tabel ini bisa saling terelasi. Eh, Taunya dari mana gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat gitu ya. Jadi kalau karakteristik kalau kita akan membuat relasi database itu kita memerlukan kunci penanda ya. Jadi kalau satu kolom itu harus kita jadikan sebagai primary key atau kunci primer. Jadi satu tabel itu harus punya kunci primer. Nah, biasanya itu adalah semacam ID gitu ya. Kalau misalkan nanti tidak ada format atau susunan ID-nya mungkin kita bisa memanfaatkan auto increment. Auto increment itu pada dasarnya adalah semacam indeks pengurutan dari angka satu dan seterusnya. Jadi otomatis kalau kita memasukkan data ya dimulai dari angka satu, 2 dan seterusnya. Jadi cara gampangnya bisa kita buat semuanya indeks gitu ya. Oke, atau kalau misalkan nanti di sini contohnya anggota itu punya susunan format tersendiri gitu ya. Misalkan kodenya adalah mem 001 sampai mem 002 dan seterusnya. Berarti di sini bisa kita gunakan varchar dan bukan auto increment gitu ya. Cuman untuk example di sini kita menggunakan semuanya auto increment. Jadi setiap apa namanya tabel di sini memiliki primary key. Ya, bisa dilihat di sini ya, ID di sini primary key. Berarti ini akan menjadi penghubung dengan kolom yang akan menjadi foreign key-nya. Foreign itu kebalikan dari primary key ya. Itu adalah kolom untuk menyambung ke primer gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini, tabel kategori dia hanya sebagai primer, penerbit juga primer. Buku di sini nantinya akan terhubung dengan tabel kategori dan penerbit. Kenapa? Karena di sini ada ID kategori. Kategori tadi nanti akan terhubung dengan tabel kategori, di mana dari ID ini bisa mendapatkan nama. Lalu ada ID penerbit, di sini dari ID bisa mendapatkan nama dan kota. Seperti itu ya. Jadi buku terhubung dengan dua tabel di atasnya. Lalu anggota ini sebagai primer, staf primer, peminjaman ini nanti akan terhubung dengan dua tabel. Jadi ada tabel anggota sama staff. Apa di sini? Nah, dari ID anggota nanti akan terhubung dengan tabel anggota. Nanti bisa mendapatkan nama, alamat, dan nomor HP. Lalu dari staff ini ya bisa terhubung ini ya dengan ID staff bisa mendapatkan nama dan jabatan. Lalu yang tabel transaksi di sini juga sama ya. Untuk detail peminjaman itu sebenarnya dia terhubung dengan tabel peminjaman. Dia terhubung ke sini ya. Dari ID pinjam nanti bisa mendapatkan eh, kolom-kolom ini gitu ya. Lalu pengembalian dia juga terhubung dengan peminjaman seperti itu. Jadi saling terhubung. Nanti saya akan tunjukkan relasinya di apa namanya di SQL seperti itu. Ini terkait dengan
DDL, Data Definition Language. Ini saya terapin untuk creatable. Lalu untuk di ML apa ini? Ini ada beberapa contoh. Saya memasukkan data gitu ya, memasukkan data kategori, penerbit, buku gitu ya, anggota, staf, peminjaman, detail sama pengembalian. Jadi datanya saya masukkan semua gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Saya stop share dulu.